Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita ke bab selanjutnya. Ibu akan langsung loncat ke seni tari, yaitu bab 13 dan digabung dengan bab 14 karena waktu kita yang menipis ya untuk ke ujian. Oke, bab 13 ini ada penerapan pola lantai pada gerak tari, dan bab 14-nya nanti menampilkan tari tradisional. Untuk tujuan pembelajarannya bisa kalian baca sendiri di sini, di pause aja. Untuk sekarang kita akan bahas bab 13 ya. Untuk bab 13 ini ada 4 subbab yang akan dibahas. Yang pertama itu pola lantai, yang kedua tata rias dan busana tari tradisional, yang ketiga itu properti tari tradisional, dan yang keempat tata iringan tari tradisional. Oke, kita bahas pola lantai terlebih dahulu. Pola lantai adalah pola atau garis yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat yang lainnya. Oke, untuk pola lantai ini setiap tarian itu dinamis ya. Jadinya dibagi dua, ada garis lurus dan garis lengkung. Nih untuk pembahasan garis lurusnya, yang pertama ada vertikal, yang kedua ada horizontal, yang ketiga ada diagonal. Karena kita tidak bisa langsung praktek, maka ibu gambarkan saja ya. Ini untuk vertikal itu berarti arahnya depan belakang. Untuk horizontal itu ke kanan ke kiri. Untuk diagonal itu berarti miring ya. Oke, selanjutnya ada pola garis lengkung. Yang pertama itu lingkaran, angka 8, bentuk spiral dan berbentuk U. Ini gambarannya ya. Bentuk lingkaran, setengah lingkaran atau U, dan angka 8. Untuk bentuk lainnya juga dapat dilihat. Itu ada zigzag, segitiga, segi 4, segi 5. Banyak sekali ya. Oke, selanjutnya kita simak aja di video supaya kalian jelas. Ibu dapat sumber dari YouTube. Inilah pola lingkaran. Tari kecak selain unik dari segi gerak, juga unik dari segi pola lantai. Kecak lebih banyak menggunakan pola lantai melingkar atau melengkung. Hal ini memiliki kesamaan dengan pola lantai tari randai dari Sumatera Barat. Pola lantai vertikal memberikan kesan yang sederhana tetapi kuat. Contoh tari tradisional yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Yospan dari Papua, Serimpi dari Jawa Tengah, Pasembahan dari Sumatera Barat, dan tari baris Jangkedan dari Bali. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Contohnya, tari Sudati dari Aceh, tari Indang Minangkabau dari Sumatera Barat,
tari saman dari Aceh. Pola lantai ini memberi kesan dinamis dan kuat. Contoh tarian dari pola lantai diagonal adalah tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Tata rias dan busana tari tradisional. Tata rias dan busana tidak lepas dari pertunjukan tari tradisional. Tata rias dan busana tari tradisional memiliki fungsi penting. Ada dua fungsi, yaitu sebagai pembentuk karakter atau watak dan sebagai pembentuk tokoh. Pembentukan karakter atau watak dan tokoh dapat dilihat pada tata rias yang digunakan dan juga busana yang dipakai. Kita ambil contoh pada pertunjukan dari cerita Ramayana. Seperti tokoh raksasa yang digambarkan riasan wajah yang merah menyala, dengan bagian mulut yang penuh dengan taring. Tata busananya menggunakan rambut gimbal panjang dan menyeramkan. Sedangkan karakter tokoh baik seperti Megawati sebagai istri Gatot Kaca biasanya menggunakan tata rias dan busana yang tampak cantik dan bersahaja. Jeruk ora tayu. Wes, kowe tak. Yo, ngerti Bang, kaline jeruk ora? Tata rias dan busana juga dapat menunjukkan tokoh lucu, seperti tata rias dan busana yang digunakan tokoh Punokawan, yakni Semar, Petruk, Bagong, dan Gareng. Sing ganjel wekmu. Aku gembal iki. Tata rias dan busana pada tari tradisional tidak hanya bersumber dari epos Ramayana, tetapi juga pada tarian lepas, seperti tokoh dan karakter yang dapat dijumpai pada tari tentang fauna. Seperti tari merak. Tata rias pada tari merak digunakan untuk memperlihatkan seekor burung merak yang indah. Tata busananya juga digunakan sebagai perwujudan dengan sayap dan tutup kepala sebagai ciri khas yang menunjukkan seekor burung merak yang cantik. Ada juga tata rias dan busana lain yang menunjukkan perwujudan dari objek tari seperti tari kijang dari Jawa Tengah, tari burung enggang dari Kalimantan, tari cendrawasih dari Bali,
dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya ada subbab ketiga mengenai properti tari tradisional. Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Ada tari yang menggunakan properti, tetapi ada juga tidak menggunakan properti. Properti yang digunakan ada yang menjadi nama tarian tersebut, misalkan tari payung ya menggunakan payung, tari piring menggunakan piring, terus juga ada tari lawung menggunakan laung. Laung itu tombak ya. Tetapi ada juga tarian yang menggunakan properti tertentu tapi tidak dinamakan pada tariannya. Misalkan tari Pakarena itu menggunakan kipas tetapi tidak menjadi tari kipas, hanya propertinya saja berupa kipas. Ada pula tari merak yang menggunakan selendang seperti itu. Bisa kalian lihat contoh di gambar nih. Ada tari tani yang menceritakan petani kopi memetik hasil panen dengan menggunakan caping sebagai propertinya atau tudung ya. Terus ada juga gambar dari gerak tari kipas, ini menggunakan properti kipas. Oke, selanjutnya kita ke subbab keempat, yaitu tata iringan tari tradisional. Musik merupakan bahasa universal ya, atau bahasa menyeluruh. Melalui musik orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi. Semua terangkum menjadi satu. Nah, bahasa musik ini dapat dipahami oleh lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial, walaupun tidak tahu dalam arti bahasanya dalam artian misalkan isi lagunya, tapi dengan musik dapat diketahui apakah musik itu sedih atau senang, seperti itu. Musik sebagai iringan tari tradisional memiliki fungsi, diantaranya adalah yang pertama itu sebagai iringan gerakan. Jadi gerakan yang dilakukan itu harus senada dengan musik yang dibawakan. Jadi temponya harus jelas, koordinasi antara musik dan gerakan itu harus pas ya, sehingga terjadi suatu gerakan yang harmonis. Yang kedua itu ada ilustrasi. Ilustrasi itu sebagai penggambaran ketika musik dibawakan secara visual atau berupa gerakan, itu akan menggambarkan arti dari tarian tersebut. Yang ketiga ada membangun suasana. Jadi dengan musik otomatis akan membangun suasana tersebut, apakah suasana sedih atau senang atau juga dramatis, misalkan seperti itu. Dapat dilihat nih contohnya di gambar, ini ada iringan musik eksternal, ada calung yang terbuat dari bambu, dan juga ada orkes Melayu dengan ciri khas pada alat musik akordeonnya. Mudah-mudahan secara garis besar bisa paham ya. Baiklah, untuk selanjutnya ada tugas dari ibu. Yang pertama, kerjakan uji kompetensi halaman 186 dan kirimkan ke drive ibu yang kemarin, nanti akan share link saja di YouTube-nya. Yang kedua itu buat kelompok, kalau bisa berpasangan laki-laki dan perempuan. Kalau misalkan tidak ada pasangannya, perempuan sama perempuan juga boleh, atau laki-laki dengan laki-laki juga boleh. Oke, yang ketiga, pelajari video tentang tarian ondel-ondel. Ini berkaitan dengan bab 14 yang akan kita bahas selanjutnya ya. Nanti ada videonya pula, bisa kalian pelajari dari sekarang untuk nanti ujian praktek lagi. Nah, ini untuk maksimal pertemuan selanjutnya ya, kumpulkan di drive.
Dan ini juga ada video tentang tutorial nanti tarian ondel-ondel yang akan kalian lakukan. Untuk kostum tarian, kostum wanita menggunakan bando kembang kelapa, kaos lengan panjang warna merah, kain betawi atau kain batik, selendang atau pasmina, korset hitam, dan sepatu olahraga berwarna hitam. Bagi yang berhijab, sebelum menggunakan bando kembang kelapa, memakai hijab berwarna hitam. Untuk pria, menggunakan peci hitam, kaos putih, cukin atau selendang sarung, celana panjang hitam, dan sepatu olahraga hitam. Gerakan awal, posisi salam, rapatkan kedua telapak tangan di depan dada. Kemudian, penari mengayunkan tangan kanan ke atas, diikuti tangan kiri yang berhenti di depan dada. Setelah itu, diikuti gerakan sebaliknya. Tangan kiri ke atas, diikuti tangan kanan yang berhenti di depan dada. Dilanjutkan, kedua tangan naik kemudian turun 45 derajat posisi tegap. Jalan di tempat sesuai dengan irama. Gerakan wanita, jongkok posisi tangan merentang samping dan kepala digoyangkan. Diakhiri dengan postur tegak, tangan merentang ke samping. Gerakan pria, gaya ondel-ondel dan berputar dengan posisi merentangkan tangan. Kemudian gerakan menyamping ke kanan dan kiri, tangan 45 derajat kiri dan ke kanan. Diakhiri dengan tangan merentang ke samping sejajar bahu. Posisi wanita, gerakan diawali dengan postur membungkuk, tangan menyilang di dada 2 kali. Kemudian berdiri tegak. Posisi pria, diawali dengan postur agak condong ke belakang dan membungkuk ke depan dengan tangan merentang sejajar bahu. Kemudian, gerakan dilanjutkan membungkuk menghadap samping dan posisi tangan merentang ke depan dan belakang. Setelah semua gerakan, kita ulangi lagi tarian gerakan 1 dan 3. Kemudian ditutup dengan gerakan penutupan.
Oke, jadi dari sekarang bisa kalian pelajari ya untuk tarian ondel-ondelnya. Dan juga dicari juga pasangannya, laki-laki dan perempuan seperti yang di video, ataupun kalau tidak kebagian boleh perempuan-perempuan, laki-laki dan laki-laki juga, dan tariannya sesuai dengan jenis kelamin ya. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas bab 14, yaitu menampilkan tarian tradisional serta pengumuman ujian praktek Unisono kemarin yang akan mendapatkan reward dari ibu. Makanya masih ada waktu untuk kalian bisa tonton kembali videonya. Oke. Ibu rasa cukup. Mudah-mudahan bab 13 ini dapat kalian pahami. Sehat selalu, ibu tunggu tugasnya di Drive ya. Adapun hal-hal yang tidak atau belum kalian pahami, boleh tanyakan ke ibu langsung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.